Namaku Arman, 38 tahun. Aku tinggal di kota kecil di Jawa Tengah. 10 tahun yang lalu, aku menikah dengan wanita cantik bernama Raras. Wajahnya ayu, sikapnya lembut, dan tidak pernah sekalipun kami bertengkar besar. Kami hidup sederhana namun bahagia. Meski selama pernikahan, kami tidak dikaruniai anak. Orang tuaku sempat mencurigai Raras, terutama karena dia selalu menghindar saat diminta untuk ke rumah orang tuaku atau berkumpul dengan warga. Tapi aku membelanya. Dia hanya pemalu, kataku dulu. Namun semua itu berubah setelah ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Malam itu, aku pulang lebih malam dari biasanya. Raras sudah menyiapkan makan malam dengan lilin dan kue kecil. Kami makan bersama, tertawa, dan berpelukan seperti biasa. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat aku memeluknya dari belakang, aku merasa seperti memegang rongga besar di punggungnya. Tapi ketika kulihat, tidak ada apa-apa. Aku pikir hanya halusinasi karena lelah. Lalu kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Beberapa hari setelahnya, aku mulai bermimpi buruk, melihat Raras duduk menangis membelakangiku. Rambut panjangnya menutupi tubuh, dan ketika kupanggil namanya, dia menoleh setengah. Tapi wajahnya berlubang. Tak ada mata, tak ada daging, hanya lubang hitam menganga di belakang kepala. Aku mulai sering melihat rambut panjang di kamar mandi, meski istriku mengaku belum keramas. Bau anyir dan amis mulai muncul setiap malam jam 3. Saat aku bangun tengah malam, aku sering melihat Raras berdiri membelakangi jendela. Diam tak bergerak, tubuhnya bergoyang pelan-pelan ke depan dan belakang. Akhirnya aku memutuskan bertanya ke tetua desa, Mbah Karyo. Pria tua itu menatapku lama setelah mendengar nama istriku. Kowe ngomong Raras? Raras, anak maning. Kowe ngerti asal-usule? Artinya, kamu bilang Raras. Raras. Satu lagi. Kamu tahu asal-usulnya? Aku geleng. Yang aku tahu, kami bertemu di pasar malam. Dia sendirian, tampak bingung, dan sejak itu kami dekat. Mbah Karyo lalu bercerita, 10 tahun lalu, ada seorang gadis hamil di luar nikah, dikucilkan warga. Dia bunuh diri dengan melompat ke jurang belakang pasar malam saat malam suro. Mayatnya ditemukan 3 hari kemudian, dalam kondisi perut robek dan punggung bolong. Tapi anehnya, wajahnya masih cantik dan tersenyum. Sejak saat itu, sosok perempuan cantik kerap muncul di pasar malam, mencari laki-laki kesepian. Mendengar cerita itu, tubuhku gemetar, tapi masih kutahan. Sampai malam itu, aku pulang lebih awal karena pekerjaan dibatalkan. Rumah sepi, Raras tidak menyahut saat kupanggil. Lalu kudengar suara tangisan lirih dari kamar mandi. Aku mendekat, dan kudapati pintu kamar mandi terbuka sedikit. Dari celahnya, kulihat istriku sedang mencungkil daging dari punggungnya sendiri. Darah menetes-netes ke lantai, dan kulihat jelas rongga besar di punggungnya, tempat organ tubuhnya seharusnya berada. Aku mundur perlahan, menahan napas. Tapi terlalu terlambat, Mas Arman. Suara itu pelan, lirih, tapi bukan suara manusia. Aku menoleh. Raras berdiri di belakangku, tersenyum. Tapi matanya hitam legam, dan wajahnya seperti terbuka dari belakang. Bibirnya masih tersenyum, tapi bagian belakang kepalanya juga tersenyum. Tanpa kulit, hanya tulang dan lubang. Aku sayang kamu, Mas. Tapi kamu sudah tahu sekarang, ya? Aku lari keluar rumah. Sejak malam itu aku tidak pernah kembali. Kini aku tinggal di kota lain. Tapi setiap malam Jumat, aku mendengar suara lembut di jendela. Mas Arman, pulang ya. Aku kangen. Dan di kaca jendela, selalu tertinggal jejak tangan berdarah dan sehelai rambut panjang. Sudah 2 minggu sejak aku kabur dari rumah itu. Aku tinggal di sebuah kamar kos sederhana, mencoba hidup normal kembali. Tapi, bayangan Raras tak pernah benar-benar pergi. Setiap malam Jumat, aku dikunjungi mimpi buruk. Tapi malam ini, berbeda. Aku baru saja mematikan lampu dan berbaring ketika ku dengar ketukan di jendela, pelan, 3 kali. Kubuka mata. Jendela itu berada tepat di samping tempat tidur. Aku membeku, tidak berani menoleh, lalu terdengar suara yang amat ku kenal.
halus, manis, tapi membuat darahku membeku. Mas, buka dong. Aku dingin. Aku nekat mengintip dari ujung mata. Dan kulihat rambut panjang menempel di kaca. Tapi bukan rambut biasa. Itu meneteskan darah. Besoknya aku pergi ke seorang ustaz yang dikenal, bisa membantu orang diganggu makhluk halus. Namanya Ustaz Taufik. Setelah mendengar kisahku, ia hanya menggeleng pelan. Mas Arman, kamu menikah dengan sundel bolong. Dia tidak akan melepaskanmu begitu saja. Baginya, kamu suaminya, dunia dan akhirat. Aku merinding. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Ustaz Taufik menatapku serius. Kamu harus kembali ke rumah itu. Kita harus hadapi dia langsung. Harus ada pemutusan ikatan. Kalau tidak, dia akan terus mengikutimu. Dan lama-lama, menarik jiwamu ke dunianya. Malam itu juga kami kembali. Rumahku tampak gelap tak terurus. Tapi anehnya, pintunya tidak dikunci. Saat kami masuk, aroma bunga Kamboja langsung menusuk hidung. Dia sudah tahu kamu datang, bisik Ustaz Taufik. Kami masuk ke ruang tengah. Di sana, Raras berdiri, mengenakan gaun pengantin yang sama seperti malam pertama kami dulu, tapi kini wajahnya hancur setengah. Dan dari lubang punggungnya, ular kecil keluar masuk perlahan. Mas, kenapa bawa orang ini? Kamu tidak sayang aku lagi. Aku hampir muntah. Ustaz Taufik langsung membaca ayat-ayat ruqyah. Raras menjerit keras, dan seisi rumah bergetar. Lampu berkedip-kedip. Dari tembok keluar darah. Lantai retak-retak. Aku menikah karena cinta. Jangan pisahkan kami. Tiba-tiba tubuh Raras terangkat ke udara lalu jatuh terduduk. Wajahnya kembali normal sejenak. Mas, maaf. Aku cuma ingin dicintai. Air matanya jatuh. Tapi dari belakang bayangan hitam tinggi besar muncul. Makhluk penunggu di balik sosok Raras. Matanya merah membara. Inilah roh suami dari dunia mereka, ujar Ustadz. Pertarungan spiritual pun terjadi. Selama hampir 1 jam, bacaan ayat-ayat suci menghantam sosok hitam itu. Akhirnya, dengan jeritan terakhir, Raras memelukku dan berbisik. Kalau aku boleh lahir kembali, maukah Mas menikahiku sebagai manusia? Dan tubuhnya menguap jadi abu putih, meninggalkan aroma melati yang menusuk dan sehelai gaun pengantin usang. Setelah kejadian itu, rumah kami dijual. Aku kembali bekerja seperti biasa. Tapi kadang saat aku melewati cermin, kulihat pantulan seorang wanita berdiri di belakangku. Tersenyum. Kadang, aku bisa merasakan pelukannya dalam mimpi. Dan setiap tanggal pernikahan kami, gaun pengantin itu muncul kembali di lemari. Bersih dan harum.